Kami 5 bersaudara. 3 perempuan, 2 laki-laki. Iyalah, 3 tambah 2, 5. Ada peninggalan orang tua kami yang disepakati dijual seharga 1 miliar. Oh, banyak tuh. 1 miliar belikan cendol, berenang kita. Belum terjual sampai sekarang. Enak tadi ceritanya di awal. Ujung-ujung tak sedap. Salah seorang ingin menjual hak warisnya kepada yang lain. Pertanyaannya, bolehkah menjual hak waris tersebut? Boleh. Jadi kalau 1 miliar dibagi berapa nih Pak Ustadz? 3 perempuan, 2 laki-laki. 2 laki-laki itu kali 2, 4. 3 perempuan, 4 tambah 3 sama dengan 7. 4 tambah 3 sama dengan 7. 1 miliar bagi 7. Laki-laki 2 bagian, 1 perempuan 1 bagian. 1 yang perempuan ini sedang susah. Ku juallah bagian itu ke engkau. Boleh. Dijualnya bagiannya kepada saudaranya tadi. Maka nanti pas dijual, dia tak dapat lagi karena sudah mengambil duluan. Jelas? Bagaimana cara mandi junub yang baik Pak Ustadz? Mudah-mudahan ini anak SMP. Saya khawatirnya yang nanya ini anak udah 3. Yang pertama, semua basah. Asal semua sudah basah, sah. Yang mana duluan basah Pak Ustadz? Terserah. Kalau kebetulan di sungai, salto. Atau di kolam renang. Nawaitu rafal hadasil akbari an jamil badani. Aku niat menghilangkan najis besar, hadas besar dari badanku. Lillahi ta'ala. Sah. Kalau cerita rukunnya saja, yang penting semua basah. Tapi kalau mau cerita sunnah-sunnahnya, ikut sunat-sunatnya, pertama kali basuh tangan. Iza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau kalian bangun tidur, jangan masukkan tangan ke tempat bejana. Bangun tidur malam, dimasukkan tangan ke bak, ke ember, tak boleh. Kenapa tak boleh? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu. Karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Cuci dulu tangan di luar bak, habis itu baru kau masukkan air, cuci tangan, maaf cakap cuci basuh kemaluan, setelah itu baru berwudu, macam wudu solat, basuh kumur-kumur hidung, istinsyak, masuk muka, tangan sampai siku, rambut, ke telinga, kaki, habis itu baru basahi sikit-sikit, basahi kaki sebelah kanan, sampai ke mata kaki, sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai basah. Sunnah ini apa manfaatnya? Coba baca tulisan. Stroke di kamar mandi. Kenapa orang stroke di kamar mandi? Karena air dingin langsung siram ke kepala. Ketika kulit kepala terasa dingin, darah dari jantung langsung menyembur ingin memanaskan otak kepala. Tapi karena paralonnya tersumbat, maka macet. Coba putar keran, buka keran besar-besar, tapi kemudian pipanya disumbat. Apa yang terjadi? Bam! Pecah pembuluh darah. Macam paham aja Ustaz nih. Kalau tak percaya sama saya tanya dokter. Betul kan Pak Dokter? Oleh sebab itu maka dipanaskan badan dengan cara sejukkan, dingin sampai akhirnya kepala basah semua. Itu kalau mau mengikut sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya ketika saya dipercayakan jadi bendahara perusahaan? Kemudian saya ditunjuk sebagai bendahara keuangan kantor. Kemudian saya mengambil yang menurut saya itu hak saya. Dan menurut atasan saya itu bukan hak saya. Kok bisa ikhtilaf kalian? Menurut saya ini hak saya. Menurut atasan saya ini bukan hak saya. Yang mengatakan itu hak antum gaji, itu kan aturan perusahaan dan aturan negara. Kalau kita tinggal di negara, PNS, golongan 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, gajinya begini. Jadi tidak bisa engkau golongan 2A, menurut negara, lalu kau ambil lebih. Pas ditangkap sama KPK, kenapa ambil lebih? Menurut saya, ini hak saya. Oh, tidak menurut kita. Sedang main bola aja ada aturannya, ada statuta yang diatur oleh FIFA. Begitu tangan mau menyentuh, outside, handball, gol. Main bola aja ada aturannya, apalagi perusahaan dan negara. Jangan pakai perasaan. Kalau dipeturutkan perasaan, no, tidak bisa. Perasaan itu untuk mengukur sedekah. Bersedekah pada anak yatim, perasaan. Perasaan saya kalau anak saya pakai baju ini cantik, anak yatim juga cantik. Itu perasaan. Kalau masalah duit tak bisa pakai perasaan.
Harus pakai aturan. Undang-undang dasar, perda, law, game, law of apa namanya? Law of the game. Law, aturan game permainan, aturan permainan. Harus jelas. Kalau tidak nanti orang semua pakai perasaan. Kenapa kau bawa ini? Perasaanku biniku, rupanya bini kau. Gawat itu. Apakah merindukan seseorang yang bukan mahram merupakan dosa? Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Hidup ini ada yang pilihan, ada yang bukan pilihan. Menjadi orang Makassar itu pilihan atau bukan pilihan? Memang kalau belum sarapan ini susah fokus ya. Menjadi orang Makassar, menjadi orang Makassar itu pilihan kita atau pilihan Allah? Pilihan Allah. Tidak pernah malaikat datang bawa kertas. Kau mau jadi orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina, M. Makassar. Tidak ada. Abdul Somad menjadi orang Melayu. Saya nggak pernah milih. Allah memilih. Artinya kita tidak punya daya dan upaya. Tapi sholat subuh ini pilihan atau tidak? Pilihan. Kita berada di antara dua. As-salatu khairum minan naum. Duduk, milih. Ke masjid, tidur. Ke masjid, tidur. Ke masjid. Tidur, ke masjid, tidur, ke masjid, tidur. Saya minum dari botol dengan dari gelas. Pilihan atau tak pilihan? Pilihan. Maka hidup ini ada pilihan, ada tidak pilihan. Sekarang saya tanya, merindukan seseorang pilihan atau tidak pilihan? Tidak. Rindu tidak pilihan. Berapa banyak kita tidak ingin rindu tapi hati kita merindu. Maka dalam hal ini banyak yang tidak mengerti tentang rindu. Saya ulang sekali lagi. Menjadi orang Melayu tidak pilihan. Tidak pilihan. Sholat subuh ini pilihan. Menjadi orang baik atau tidak baik. Antara minum air zam-zam atau minum tua, pilihan. Tapi rindu tidak pilihan. Rindu tidak pilihan. Karena tidak bisa memaksa untuk merindu. Bisa tak dipaksa? Kau mesti rindu. Tak bisa. Jadi kalau ada anak muda merindukan anak gadis orang, itu dia selama tidak ada action. Makanya begitu kau rindu, langsung astagfirullah. Segera lawan dia. Sudah tak tahan lagi Pak Ustadz, datang pinangnya. Yang jadi bahaya ini kalau kau merindukan bini orang. Rindu adalah perbuatan hati, dan hati di luar kuasa kita. Kapan dia menjadi dosa? Kalau diperturutkan dan menjadi action. Kau rindu sama mantan, lalu kau cari di FB, dapat namanya, lalu kau tanya, hai, bisa minta nomor WA enggak? Akhirnya kau WA, itu baru jadi dosa. Maka kalau hanya sebatas rindu pertama itu tidak dosa, karena kau tidak ada pilihan. Langsung kau tutup buku, auzubillah, langsung usolli sunnatal hajat, supaya jangan lagi ingat-ingat lillahi ta'ala. Allah, ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar tidak lagi mengingat dia. Makanya kalian yang punya mantan-mantan, segeralah mencari penggantinya supaya bisa melupakan dia. Karena kalau tidak, nanti bahaya. Kau akan larut sampai di tengah laut, wajah dia nampak di tengah laut. Nah, kau terjun, rupanya ikan hiu. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kalau terlintas di hatinya macam-macam, zakarullah, langsung ingat Makanya ibu, kadang ibu jalan sama bapak, tiba-tiba bapak astagfirullah.
Abang kenapa? Adalah. Nah, itu hati-hati tuh. Abang ingat siapa? Ingat Ustaz Somad. Bilang aja gitu, bilang aja. Gak apa-apa. Padahal maksudnya ingat yang dicakapkan Ustaz Somad. Jangan ibu bilang, jangan bapak bilang, abang ingat siapa? Ingat mantan. 3 hari tak dapat sarapan.